Wah wah, Agustan balik jadi pendeta nih kayaknya cuy. Tapi halu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seputaran mualaf lagi. Dan kali ini gilirannya Agustan yang dapat pembahasan nih. Bagaimana dia dites? Benarkah dia mantan pendeta dan kemudian orang ini mengetesnya? Tapi tester untuk jadi pendeta nih konyol banget cuy. Gimana kekonyolannya? Mari kita langsung saksikan saja. Kalau dulu saya suka bagus sedu ya, suka bercanda dengan guyon dengan Ustadz Kai nama tentang bagaimana cara beliau untuk membuktikan sebagai pendeta, mantan pendeta, bahwa beliau bisa bahasa asing ya, ada bahasa Jepang bisa, bahasa Perancis bisa, bahasa Yunani bisa, bahasa Hebrew bisa, bahasa Inggris apalagi. Jadi dan beliau berlaga untuk menjadi seorang orator, seorang pendeta ketika berkhutbah. Jadi kelihatan betul bahwa secara ini gaya tubuh ya, stylenya itu sudah memang style pendeta gitu. Kalau tidak pernah merasakan jadi pendeta nggak akan punya style itu. Begitu. Saya bukan seorang pendeta dan saya tidak punya style, sehingga nggak bisa saya membuktikan. Jadi di sini orang ini membuktikan kependetaan dari Ustadz Kainama dengan cara memperagakan dia stylenya seperti pendeta. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar konyol cuy. Masa membuktikan dia pendeta apa enggak dilihat dari gayanya? Semua orang bisa memperagakan sebagai seorang pendeta, benar nggak? Di sini ada foto di mana dia adalah seorang Lukman Sardi. Dia seorang artis nih. Dia artis, pada waktu itu dia memperagakan menjadi seorang pendeta dalam film ini. Nggak tahu judulnya apa, nanti cari aja ya. Film ini dia memperagakan sebagai pendeta dan bener wibawanya itu kayak pendeta banget. Tapi apakah dia beneran pendeta? Enggak. Aktor manapun dia bisa memperagakan menjadi seorang pendeta, tapi dia bukan seorang pendeta. Bahkan seorang penipu bisa memperagakan dirinya sebagai pendeta, pura-pura jadi pendeta supaya dianggap pendeta dan kemudian dia menipu banyak orang. Ustadz Kainama masa dibuktikan dirinya sebagai seorang pendeta dengan cara memperagakan khotbah? Ini jelas sesuatu hal yang keliru. Cara satu-satunya yang bisa dilakukan adalah minta SK-nya. Dia di gereja mana? Dia lulusan mana? Dengan ijazah yang jelas. Karena menjadi seorang pendeta tentunya memiliki gereja dan juga SK yang jelas. Masa jadi pendeta kok ditanyain ijazah nggak punya, ditanyain SK nggak punya, dulu jadi pendeta di gereja mana nggak tahu, gitu. Bukan disuruh ayo praktek-praktek khotbah. Anak bocil juga bisa. Saya dulu waktu SMP itu pertama kali saya khotbah pun udah kayak pendeta gitu. Jadi benar-benar ujian yang nggak valid ketika memakai hal itu. Ini beliau Tuan Guru Ko Agustan adalah seorang mantan pendeta. Kita buktikan, kita saksikan bagaimana stylenya beliau, masuk enggak? Nah, ini nanti kita nilai. Baik, yang menilai siapa? Yang menilai adalah Bapak Ibu hadirin semuanya. Baik, monggo. Sekarang giliran Agustan mau dilihat benar pendeta enggak? Dia akan buktikan dengan cara apa? Dengan cara praktek khotbah. Aduh, mahasiswa juga di semester 2 udah praktek khotbah, tapi apakah mereka pendeta? Ya bukan. Kalau pembuktian seorang pendeta hanya dari praktek khotbah, maka semua orang yang bisa berkhotbah, termasuk orang-orang awam, aktor dan lain-lain, mereka adalah pendeta. Benar kan? Ini pembuktian yang benar-benar nggak valid dan konyol. Dan lebih konyol lagi statementnya Agustan ini. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau di Kristen namanya chapel. Chapel itu latihan khotbah. Wah, ini lagi. Ini lebih parah lagi. Dia bilang chapel itu latihan khotbah. Aduh, ini Agustan ini beneran pernah jadi Kristen atau apa sebenarnya? Oke, saya akan ajar kita untuk melihat apa makna dari chapel.
Nah, chapel atau dalam bahasa Indonesia kapel, bahasa Inggrisnya chapel lah ya, adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk persekutuan dan ibadah bagi orang Kristen. Bangunan chapel mungkin saja dibangun melekat pada lembaga lainnya seperti gereja besar, perguruan tinggi, rumah sakit, istana, penjara, pemakaman, atau mungkin juga berdiri sama sekali terpisah dari bangunan lainnya, kadang-kadang dengan areal tanahnya sendiri. Jadi chapel ini sebenarnya gereja dalam versi yang kecil gitu loh, tempat persekutuan, tempat beribadah, tapi nggak sebesar gereja. Itu chapel. Lalu apa hubungannya dengan berkhotbah? Sebenarnya nggak ada. Chapel itu lebih kadang-kadang kayak chapel time, itu dipakai untuk persekutuan, untuk menyebut ibadah yang real, bukan praktek, tapi itu persekutuan dalam jumlah yang kecil dibandingkan ketika bergereja. Jadi bukan latihan khotbah. Latihan khotbah itu nggak ada hubungannya dengan namanya chapel. Nah, Agustan ini nggak tahu beneran pendeta apa nggak, bahkan istilah chapel aja dia nggak ngerti. Nah, kalau latihan berkhotbah, kadang-kadang itu disebut sebagai homiletik. Karena apa? Homiletik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berkhotbah. Berkhotbah, isi khotbah dan lain-lain. Pokoknya seputaran khotbah itu disebut sebagai homiletik. Nah, termasuk di dalamnya adalah praktek berkhotbah. Oke, arti homiletik sendiri, kata ini berasal dari bahasa homilia ya, yang berarti perundingan, penguraian atau khotbah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ilmu berkhotbah atau pelajaran berbicara di hadapan orang banyak. Homiletik bertujuan untuk semata-mata hendak menerangkan suatu usaha supaya khotbah tentang Injil dan dapat disajikan dengan cara yang terang, nyata dan berkuasa. Ilmu yang mau pelajari tentang berkhotbah. Harusnya kalau memang pendeta nih, Agustan ini dia bilang, ya ini biasa disebut homiletik, di mana kita belajar tentang berkhotbah dan praktek berkhotbah. Contohnya gitu. Bukan ya ini namanya chapel. Itu justru menunjukkan ketidaktahuan Anda. Dan Hamsyong guys, ini bisa jadi lucu-lucuan lagi. Nggak ngerti ya, kenapa Agustan ini suka salah pakai istilah gitu. Dengan PD-nya memakai istilah-istilah yang sebenarnya keliru dan dia anggap benar, dan gak ada urat malunya, kayaknya udah gak ada gitu. Karena dia pernah juga bilang playing victim, itu pakai kata flying victim, dan itu berulang-ulang. Yo dicari dulu definisinya gitu loh. Masa dalam mengerti sesuatu definisinya aja gak ngerti. Nah, bisa bahaya ini, keliru terus. Mau dipraktekin nih ya? Baik, ini ibaratnya saya mau khotbah pagi ini ya. Ini anunya di sini mimbarnya. Saya jalan ke sini kan. Dari sana. Sini. Sini mimbarnya. Saya biasanya bawa kitabnya. Kita Mustaruh. Terus berdiri. Shalom. Shalom, ya kan? Yes. Baik saudaraku, Shalom alaikum, Basem Yesua Masya. Ya, mereka ngomong Shalom kan. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Harapan kita, cita-cita kita hanya di dalam Dia. Tapi kok masih ada yang loyo-loyo. Bangkit lagi. Wah, ini nggak seru ini. Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan aja? Berdiri biasanya gitu ya kan. Ayo, kita mau hangatkan ruangan ini dengan hadirat Tuhan, mau nggak? Biasanya kan mau ya kan? Mau gitu. Oke. Kita haleluya 5 kali. Sekuat tenaga, siap? Jadi jangan loyo-loyo. Anak Tuhan loyo-loyo bagaimana? Mau dapat berkat nggak? Nah, pasti orang kan mau. Orang mau mendapat berkat, itu harus ada semangat. Bagaimana? Mau mendapat berkat? Mau, udah. Susah. Baik. Berdiri, ya kan? Oke, siap. Haleluya 5 kali ya. Haleluya, 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 haleluya. Lalu yang terakhir digas. Haleluya. Biar otot-otot kita kendor dan hadirat kita, hadirat Allah itu sampai ke surga. Dan teriakan kita itu didengar dan malaikat di surga akan bersorak-sorai. Minimal saudaraku, surga itu terguncang pagi ini. Kenapa? Karena dengar seruan kita. Ini kan seruan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan jadi orang Kristen itu lembah-lembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita agungkan. Kita undang hadirat Allah pagi hari ini.
datang di tempat ini, di gereja ini. Amin. Walaupun kita tidak seberapa, tapi kalau kita mau mengundang hadirat Allah, kita akan kalahkan gereja-gereja yang besar. Amin. Amin. Bangun, ya kan? Oke, siap ya? Haleluya 5 kali. Oke. Tes. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Kurang itu. Masa haleluya memang begitu gitu kan ya. Kurang. Oke, siap. Udah dites kan tadi kan? Ayo siap. 2, 3, 1. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini hadirat Allah ada di tempat ini. Amin. Katakan amin, amin. Nah, udah. Itu udah cair kan suasana, udah cair, baru kita masukkan. Temanya apa kan yang mau dibicarakan. Nah, sekarang kita berbicara tentang hadirat Allah. Ketika hadirat Allah hadir di tempat kita ini, kita nggak usah repot-repot. Lu mau minta apa, ngomong saja sama Tuhan. Tuhan ada di tempat ini kok. Kita tadi sudah memuliakan, mengagungkan namanya. Wah, itu menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Pengagungan ini yang diinginkan oleh Tuhan. Harapan ini yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak ingin apa-apa, tapi Tuhan ingin saudara semua memuliakan namanya. Sudah, ketika saudara memuliakan namanya, udahlah, ya Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Saat ini, aku sing punya hepeng, saudara. Nggak lama saudara akan kasih, saudara berkat. Oke? Oke, bagaimana Tuhan Bung? Mau ditambah lagi ini keduanya? Gitu. Yang untuk saudara-saudara gitu. Udah. Mau nah, saudara jangan pernah ragu. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada segalanya. Dan pagi hari ini, jika engkau lemah, jika engkau tidak mampu mempunyai pengharapan, maju sini maju. Kita berdoa bersama-sama. Dan kita minta hadirat Tuhan sampai mau hadirat Allah sampai hadirat Tuhan turun ya, bagi kita semua, bagi saudara, dan di saudara akan memperoleh kemenangan. Sudah, kita udah memuliakan Tuhan, apalagi ya, ayo. Nah, biasanya kalau altar call mereka maju, yang udah biasa altar call mereka minta didoakan, ya kan? Mereka maju, ya kan? Ya, kita tanya apa yang mau didoakan. Misalnya punya sakit, misalnya dalam persoalan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Kau melihat hamba-Mu ini dalam keadaan sakit. Hamba-Mu ini sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sesuai dengan iman-Mu. Nah, kesimpulannya 2 dari khotbahnya Gustan ini. Konsep berpikirnya tentang Kristus yaitu selalu hanya berbicara mengenai hadirat, berbicara mengenai berkat, dan berbicara mengenai kesembuhan. Nah, yang dicari hal-hal yang duniawi. Jadi kalau orang sakit pasti disembuhkan, orang yang miskin pasti diberi kekayaan. Itu konsepnya tentang kekristenan dan mengenal Yesus. Nah, ini adalah iman yang sangat-sangat rentan. Kenapa? Karena Yesus datang tidak sekedar hanya mau membuat kamu kaya, membuat kamu sembuh. Itu hanya sebuah tanda bahwa Yesus adalah Mesias, yang mana tandanya adalah orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan lain-lain. Tapi tujuan utama adalah menyelamatkan dosa manusia. Dan semua orang yang cari Yesus hanya berkaitan dengan jasmani, kekayaan, kesembuhan, pasti imannya kecil dan mudah patah. Ya, saya nggak heran kalau pada akhirnya Gustan ini pindah agama. Mungkin dia kecewa karena dalam otaknya Yesus akan menyembuhkan sakit. Mungkin dia pernah sakit dan akhirnya nggak disembuhkan, kemudian dia kecewa. Atau dalam otaknya adalah ketika ikut Yesus akan kaya, ternyata ikut Yesus nggak kaya-kaya dan akhirnya dia lemah. Karena apa? Konsepnya hanya Yesus berkenaan dengan kekayaan. Oke ya. Padahal iman pada Yesus itu harus iman walaupun engkau nggak disembuhkan, walaupun engkau tidak kaya raya, engkau tetap setia mengikut Yesus. Itu the real faith. Jadi bukan hanya hal-hal jasmani yang kamu ikuti.
Dalam Yohanes 6 ayat 26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dikatakan di sini bagaimana banyak orang yang mengikut dia karena mendapatkan roti dan kenyang, fasilitas yang enak secara jasmani. Dan kemudian di dalam ayat 58 dikatakan, "Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yesus ingin mengatakan bahwa ketika kamu percaya kepadaku, maka dia akan hidup kekal, tidak mati-mati. Beda dengan mereka, bagaimana makan mana yang adalah hal-hal jasmani doang, dan mereka pada akhirnya mati lagi. Yesus ingin mengatakan bahwa yang kau cari itu adalah hal-hal yang harus rohani, bukan sesuatu yang jasmani. Karena ketika begitu imannya pasti akan lemah. Maka di ayat 60 dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya?" Yesus menegur orang yang hanya mencari hal jasmani. Yesus mau bagaimana mereka ikut Yesus itu mencari hal yang rohani. Sekalipun kelaparan, sekalipun tidak sembuh dari sakit penyakit, tetap setia percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Itulah yang namanya iman. Tapi kalau ada orang Kristen yang pikirannya hanya hal-hal jasmani itu, pasti dia lemah dan akan meninggalkan Yesus. Di ayat yang ke-66 dikatakan di situ, mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa tidak lagi mengikut Yesus? Karena mereka kecewa. Apa yang mereka cari nggak mereka dapatkan. Mereka mau makan kenyang, mereka mendapatkan satu kali, dan setelah itu Yesus nggak mau lagi buat mujizat untuk memberi makan mereka banyak-banyak. Karena apa? Tujuan mereka hanya berkat, berkat, dan berkat. Saya nggak heran Agustan pada akhirnya meninggalkan Yesus, karena ternyata dalam isi pikirannya hanya berkaitan dengan berkat dan kesembuhan doang. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, janganlah khotbahkan hanya tentang hal-hal duniawi. Khotbahkanlah sesuatu hal tentang rohani, harapan kekal dalam Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita jangan beriman hanya sebatas pemberian berkat, pemberian kesembuhan. Kita beriman dengan teguh dalam Kristus walaupun kita hidup susah, walaupun kita hidup capek mengikut Yesus karena tidak kaya-kaya dan lain, tapi kita tetap setia kepadanya. Itu baru namanya orang Kristen sejati. Ya, kita doakan Pak Agustan lah supaya dalam kekecewaannya dia kembali lagi mau mengikut Yesus. Mari kita cari sesuatu yang benar-benar, bukan dengan cara yang baper, guys. Luis Prasetyo sini, God be with you all.